Oke, saudara-saudara Kristen, pada kesempatan ini saya akan memberikan komentar, menjawab komentar yang tertulis di atas ini ya. Saya tidak akan membacanya, silakan saudara baca sendiri. Tapi begini tanggapan saya. Yang pertama, ini pasti ditulis oleh seorang katrom. Katolik Roma, pengikut Paus. Pausnya nanti masuk neraka, mereka masuk neraka sama-sama dengan dia. Karena sama-sama bidat, sama-sama pagan, pencium kaki patung, dan penyembah Maria. Komentar saya adalah ini. Mereka memfitnah seakan-akan orang Kristen itu anti kepada seadanya tradisi gitu ya. Jadi orang Kristen tidak boleh merayakan Natal karena menurut mereka itu tidak ada dalam Alkitab dan itu hanya ada dalam tradisinya mereka. Omong kosong, mereka gereja baru kemarin, ajarannya baru muncul kemarin-kemarin. Sedangkan orang Kristen itu melanjutkan ajaran para rasul. Dan reformasi itu mengembalikan sebagian gereja kepada ajaran para rasul setelah dilencengkan oleh Katolik Roma sejauh-jauhnya. Kenapa orang Kristen itu merayakan Natal? Apakah karena Katolik Roma merayakan Natal? Tidak, Katolik Roma itu merayakan Natal pun sebetulnya itu tidak ada gunanya ya. Kenapa? Karena iman mereka melenceng sejauh-jauhnya. Mereka mempercayai bahwa keselamatan itu karena iman plus perbuatan. Jadi tidak ada gunanya mereka merayakan Natal. Baik, kamu yang mau berniat menonton videonya Al-Mawfu, dia mencontoh heretik yang keras kepala ya. Yang pertama, tanpa dasar apapun dia mengatakan gereja Katolik sesat. Ya, tidak ada dasar apa-apa. Itu hanya dari kepalanya sendiri yang dirasuki iblis dari mana. Ya, tidak ada satupun dokumen resmi dari Protestan manapun di luar gereja Katolik yang menyatakan bahwa gereja Katolik sesat. Tidak ada. Itu paling hanya opini-opini pribadi orang-orang yang dirasuki iblis seperti John Calvin, Luther, Zwingli, Al-Mawfu, Patrick Smith, NDM, DN. Kumpulan orang-orang yang dirasuki iblis, bukan? Ya. Terus, katrom itu kan ciptaan orang Protestan sendiri ya. Mereka itu merasa meneruskan Injil. Jadi, asumsi mereka yang salah, yang merupakan penghujatan adalah yang tidak logis, tapi dasar Protestan yang tidak ada yang logis. Kalau Tuhan tidak bersedia untuk menjaga gereja Katolik, kenapa dia harus kasih ke orang Protestan yang tidak jelas, yang baru muncul abad ke-16? Ini logikanya dapat dari mana? Tapi Al-Mawfu ini tidak logis ya. Dia itu hanya mau teriak-teriak saja karena putus asa, mau argumen tidak ada lagi. Jadi ya, istilahnya harus serang-serang saja Katolik ya. Protestan memang diciptakan oleh orang Katolik pembangkang untuk terus memprotes gereja Katolik. Dan itu cita-cita siapa kalau bukan cita-cita malaikat yang jatuh. Yang kedua, tidak ada satu ayat pun dalam kitab suci yang menyuruh untuk merayakan Natal, tapi Protestan kok merayakan Natal. Suka sekali dengan tradisi Katolik ya. Dan yang ketiga, Al-Mawfu harus sadar bahwa kamu itu bukan gereja. Mau paksa diri sama dengan para rasul juga tidak bisa. Kamu mau klaim bahwa kamu itu melanjutkan para rasul juga tidak bisa, karena kamu terputus dari suksesi para rasul. Kamu tidak bisa membuktikan bahwa kamu itu punya sukses dari para rasul. Jadi sekuat tenaga Anda putar liu pun tetap tidak bisa. Ya, namanya mengajar tentang Tuhan itu harus ada otoritas ilahi. Itu tidak bisa tiba-tiba kamu reformasi, lalu angkat diri sendiri jadi pengganti rasul, lalu mulai mengajar dan teriak-teriak kepada Katolik Roma, istilah yang kamu ciptakan sendiri untuk gereja Kristus yang bertahan dari sejak abad didirikan oleh Tuhan sampai sekarang. Ya, jadi nikmati saja penghiburan orang-orang Protestan dari pendeta Al-Mawfu ini, karena mereka sudah tidak punya argumen lagi. Mereka hanya akan mengatakan katrom pengikut Paus sesat selama-lamanya, tapi tidak ada dasar apa-apa. Itu hanya ungkapan kekesalan karena Protestantisme sedang dibongkar oleh seorang Patrice Allegro. Jadi mari kita tambahkan ya, ingat prinsip Protestan itu nominalisme. Jadi mereka itu asal ngomong, ya asal ngomong, isinya tidak ada. Makanya saya sering bilang kuah kosong. Jadi Al-Mawfu persis kuah kosong, tong kosong yang gerasa gerusuk kemana-mana. Ya. Karena untuk Protestan itu kata-kata itu, bagi mereka kata-kata itu sudah, yang penting kata-kata. Ya, yang penting mengatakan bahwa Katolik sesat, itu berarti Katolik sesat. Padahal belum tentu. Kamu mati-matian mengatakan bahwa Katolik sesat, belum tentu sesat. Dan intinya, kalaupun gereja Katolik salah, belum tentu Protestan benar. Ya,
Jadi tidak bisa dengan menyalahkan Katolik, Protestan jadi benar. Tidak. Mari kita periksa dulu. Pertama, nominalisme saja yang dianut oleh si Al-Mawfu ini. Dia suka sekali memakai kata-kata yang kelihatan menjengkelkan ya bagi orang Katolik ya. Tapi sebenarnya itu kekuatan mereka hanya di kata-kata saja. Kuahnya kosong. Lihat dia punya pernyataan itu seolah-olah Kristen Protestan itu padahal baru muncul abad ke-16. Mereformasi Injil lagi begitu. Reformasi akhirnya mereka sendiri bingung. Untung gereja Katolik tetap ada sehingga mereka selalu merefer ke gereja Katolik. Meskipun dengan memaki-maki orang Katolik, mereka tetap memandang Katolik sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Itu mau tidak mau. Jadi mereka denial tapi tidak bisa buat apa-apa. Karena benar seperti benalu, kamu biar makan menggerogoti pohon induk, tapi kamu tidak bisa lepas dari pohon induk. Kamu akan nempel terus kayak perangko. Jadi Al-Mawfu hanya bisa makan dari memprotes-protes Katolik. Kalau tidak bisa. Iya kan? Setuju? Salam buat Al-Mawfu ya. Silahkan lanjutkan kata-kata penghiburannya. Memang Anda sangat dinanti-nantikan oleh beberapa orang Protestan yang tidak mau bertaubat. Mereka membutuhkan orang-orang seperti Al-Mawfu. Kalau ada lagi penonton yang mau jadi Al-Mawfu versi kedua, silahkan.